membantu, kemudian biar pekerjaan cepat selesai, kemudian biar nggak terlalu lama, biar nggak capek juga. Nah, jadi kerjasama itu penting untuk dalam kegiatan sehari-hari agar kita ini yang pertama tadi tidak terlalu capek, saling membantu, kemudian pekerjaan menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai gotong royong. Siapa yang tahu gotong royong itu apa? Gotong royong? Gak ada yang tahu gotong royong? Gotong royong itu bekerja sama. Lagi gotong royong itu apa? Jadi nanti pada pembelajaran ini kita akan mempelajari bab 7, yaitu tentang menjaga persatuan dan kesatuan dengan gotong royong. Kita akan belajar menggunakan media komik interaktif yang membahas tentang berbagai macam gotong royong. Setelah belajar hari ini, kalian akan mampu memahami apa itu gotong royong, manfaat gotong royong, kemudian gotong royong dalam bela negara, macam-macam gotong royong di lingkungan sekitar, kemudian cara mengajak teman bergotong royong, dan macam-macam gotong royong yang ada di lingkungan daerah. Namun, sebelum memulai pembelajaran, untuk menumbuhkan semangat kita, Ibu ada SBY
Sinopsis cerita. Ini kalau Adi ini rambutnya warna coklat. Kalau Adi warna merah. Oke. Kalau Adi rambutnya warna coklat, kalau Budi rambutnya warna hitam. Oke? Siap? Oke, sinopsis cerita. Komik ini mengisahkan perjalanan Adi, siswa kelas 6 SD dalam memahami makna sejati gotong royong dan bela negara. Melalui serangkaian peristiwa yang saling terhubung, Adi dan teman-teman belajar pentingnya persatuan, kepedulian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Suasana pagi hari di rumah Adi sedang sarapan pagi dengan orang tuanya. Tentang bela negara ya. Adi, nanti sekolah belajar apa? Tentang bela negara ya. Adi sambil dan memikirkan, bela negara itu apa ya? Oh, dan benar sulit. Ayo. Kemudian Adi berangkat ke sekolah. Di sekolah Bu Siti menjelaskan tentang bela negara. Hari ini kita akan belajar tentang goyang-royong dan bela negara. Bu Siti menunjukkan gambar gotong royong membela negara bisa dimulai dari hal kecil di lingkungan sendiri. Budi mengangkat tangan, maksud Bu Siti seperti membantu tetangga yang kesusahan. Cepat sekali Budi. Akhirnya kita pulang. Lihat kok ini, kotor sekali.
Adik aku, kita bersihkan ya. Ayo, ini bagian dari lingkungan. Mereka mulai membersihkan got bersama. Ini kotor sekali. Beberapa warga melihat ke arah Adi dan Budi tersenyum. Bagus anak-anak, ini namanya gotong royong. Kita harus membantu warga kesulitan air. Kita bisa membantu Mas Budi. Tentu, ini cara kita membela kepentingan bersama. Ayo kita bersama mengasuh air untuk warga yang kesulitan. Ayo adik, semangat. Ayo, terima kasih semua. Anak-anak, apakah ada yang ingin mencari tahu pengalaman yang membela negara? Aku Bu. Silakan adik bercerita. Membela negara itu tidak harus dengan cara yang besar. Kita bisa mulai dari hal yang kecil seperti peduli lingkungan dan membantu bersama. Bagus Adi, itu adalah hakikat gotong royong dan bela negara sebenarnya. Kesimpulannya, membaca kesimpulannya sampai membaca kesimpulannya. Melalui perjalanan ini, kita belajar bahwa membela negara bukan sekedar tindakan heroik atau tugas militer, melainkan sebuah tanggung jawab moral yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara, bahkan oleh anak-anak sekalipun. Gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan, mengubah keberagaman menjadi kekuatan persatuan. Ketika seseorang bisa meluangkan waktu untuk membersihkan lingkungan, membantu tercipta budaya kesulitan atau peduli pada masalah bersama. Itulah wujud nyata dari bela negara. Nilai-nilai Pancasila terjalin karena dalam setiap tindakan gotong royong, persatuan Indonesia tidak hanya bahkan oleh anak-anak sekalipun. Gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan, mengubah keberagaman menjadi kekuatan persatuan. Ketika seseorang bisa meluangkan waktu untuk membersihkan lingkungan, membantu tercipta budaya kesulitan atau peduli pada masalah bersama. Itulah wujud nyata dari bela negara. Nilai-nilai Pancasila terjalin karena dalam setiap tindakan gotong royong, persatuan Indonesia tidak hanya tercermin dari sebuah bineka tunggal ika, tapi dari kemampuan kita untuk bekerja sama melalui perbedaan kemanusiaan yang ada dan berada, tanpa ketika kita peduli pada nasib bersama, tanpa membeda-bedakan latar belakang. Keadilan sosial tercipta melalui kepedulian bersama, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan diterima. Terima kasih kelompok satu. Beri hapus tangannya. Jadi dari cerita kelompok satu tadi, siapa aja tokohnya? Nah dari komik tadi, pelajaran apa sih yang kalian dapat? Gotong royong, bela negara, membantu tetangga yang kesusahan. Jadi gotong royong dalam bela negara itu adalah sebuah tradisi leluhur kita yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gotong royong dalam bela negara ini gak hanya perang saja. Kalau zaman dahulu kan perang melawan penjajah, tapi sekarang kita bisa melakukannya dengan hal-hal sederhana yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya menolong teman yang sedang kesusahan, terus tadi dalam cerita menolong tetangga yang kesulitan air, benar? Terus apa lagi? Kemudian nanti kalau misalnya ada anak yang nggak punya makan, kalian beri makan anak tersebut. Itu sama aja dengan gotong royong membela negara, karena kita melakukannya dengan ikhlas. Itu sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap bangsa. Oke, selanjutnya boleh kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 yang maju ke depan. Yang kelompok 2 ini akan membacakan gotong royong di lingkungan sekitar. Karena di sini anaknya ada 5. Nanti yang satu baca yang ini ya. Baca yang di atas. Nih. Ya, baca merah-merahnya ini. Oke? Yang satu. Siapa yang mau jadi Budi, Pak Rahmat, Ibu Siti, dan Ani? Ani. Budi siapa? Kamu. Berarti kamu nanti baca ya. Yang ini ya, yang merah-merah ini ya. Oke? Oh ya. Oke, mulai. Dari yang baca alurnya dulu. Baca nggak? Pak Rahmat sedang berbincang dengan Ibu Siti ketika Budi menghampiri mereka.
Selamat pagi, Pak. Selamat siang, Pak Rahmat, Ibu Siti. Selamat siang, Budi. Mari silakan duduk. Selamat siang, Budi. Ada apa? Budi, ada yang bisa saya bantu? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin lebih mengenal lingkungan sekitar. Saya perhatikan beberapa hari ini ada beberapa wadah yang bekerja bakti membersihkan sekolah. Itu kegiatan rutin ya, Pak. Benar, Budi. Itu salah satu contoh kecil gotong royong di lingkungan kami. Kami rutin melakukannya untuk menjaga kebersihan lingkungan kami. Oh begitu, tapi kenapa dapat begitu? Bukannya bisa menyewa petugas kebersihan? Satu hari sebelumnya, Budi sedang mengangkat barangnya menuju ke dalam rumah dan dibantu warga sekitar. Saya jadi ingat waktu saya pindah kemarin beberapa teman juga ikut membantu mengangkat barang. Itu juga termasuk gotong royong juga ya, Pak. Benar, Budi. Itu contoh bagaimana gotong royong meringankan beban dan mempererat hubungan antar warga. Selain itu, gotong royong juga Teman-teman yang ingin ikut bergabung bersama-sama, mereka membersihkan taman hiburan kami. Kehadiran Pak Dato yang mengapresiasi usaha mereka, maka bagaimana kami ini mengajarkan pentingnya kerjasama, kepedulian lingkungan, dan semangat gotong royong di kalangan pelajar. Taman sekolah terlihat kotor, ada daun kering dan sampah berserakan. Aduh, taman sekolah jadi kotor begini. Taman sekolah, kalau dibiarkan terus bisa jadi sarang nyamuk, harus dibersihkan. Wah, itu ide yang bagus. Siska, aku setuju. Teman-teman, bagaimana kalau besok lagi kita gotong royong membersihkan taman sekolah? Gotong royong kayaknya saya harus kan? Yuk, kita mulai dari mengumpulkan daun-daun kering ini dulu. Siap, kita bisa bikin taman ini indah lagi. Beni datang mengambil mereka sambil melihat sekeliling. Wah, kamu jadi kelihatan lebih rapi kalau saya ya. Ya udah deh, aku bantu juga. Iya dong, tapi kalau kamu ikut bantu, pasti lebih cepat selesai. Ketika yang membersihkan bersama-sama Pak Dato datang dan senyum. Yuk, kita mulai dari mengumpulkan daun-daun kering ini dulu. Terima kasih Pak Dato, kami senang bisa membantu. Taman sudah bersih, semua tampak senang dan tersenyum. Ternyata gotong royong sudah saudara saya kira. Iya, apalagi kalau dikerjakan bersama-sama, jadi lebih menyenangkan. Setuju? Ayo kita jaga kebersihan taman ini sama-sama. Melalui cerita ini kita belajar bahwa gotong royong adalah sikap kerjasama yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Saat masa sekolah konsistensi tidak tinggal diam mengajak teman-temannya untuk bersama-sama membersihkannya. Awalnya ini merasa malas karena mengira gotong royong itu melelahkan, namun setelah melihat hasil kerja keras teman-temannya, ia pun ikut bergabung dan merasakan sendiri bahwa bekerja bersama itu bisa menyenangkan. Oke, terima kasih kelompok kita yang dulu. Oke, di komite ketiga ini siapa ada pokoknya? Nah, dari komite yang ketiga ini tentang mengajak teman bergotong royong, pesan apa yang dapat kalian tangkap? Tadinya si Bani ini nggak mau gotong. Kemudian Siska dan Rani memberikan contoh teladan tentang gotong. Terus Beninya akhirnya ikut membantu membersihkan. Baik. Oke, kelompok depan silakan bersiap. Sudah siap? Boleh maju ke depan. Ini kan ada banyak nih. Ada 1, 2, 9. Ada 9. Berarti ada yang 2. Ada yang 2. Ada Pak Dedi sama Andi. Pak Dedi sama Andi. Oke, ketemu Pak Dedi sama Andi. Yang kedua. Oke, baik. Pak Andi sama Bapak Lukas. Pak Andi sama Bapak Lukas yang pakai topi sakit. Pak Andi yang pakai kaos putih, Bapak Lukas yang pakai topi sakit. Oke. Tadi Pak Dedi sama Andi, Pak Dedi ingat pakai baju warna hijau, Andi pakai baju warna merah. Terus ada Ibu Sari. Siapa Ibu Sari mana? Ibu Sari, kemudian Ibu Sari dan Ibu Maria. Ibu Sari dan Ibu Maria dua bacanya. Ibu Sari yang pakai baju bali, Ibu Maria yang pakai baju. Oke, selanjutnya Bapak Hasan. Bapak Hasan.
kaos putih, bapak udah pakai cantik. Oke. Nanti Pak Dedi sama Andi, Pak Dedi ingat pakai baju warna hijau, Andi pakai baju warna merah. Terus ada Ibu Sari. Siapa Ibu Sari mana? Ibu Sari, kemudian Ibu Sari dan Ibu Maria. Ibu Sari dan Ibu Maria dua bacanya. Ibu Sari yang pakai baju bali, Ibu Maria yang pakai baju kami. Oke, selanjutnya Bapak Hasan. Bapak Hasan. Dan Pak Sari yang pakai baju ya. Dan yang terakhir Pak Tono. Pak Tono pakai kami doang. Oke. Sudah ingat sama ukurannya? Sudah, kita mulai ya. Sinopsisnya, Adi berkeliling Indonesia dan menyaksikan berbagai bentuk gotong royong, mulai dari membersihkan desa, membangun rumah, upacara adat, berburu, menjaga hutan, hingga aktivitas sosial dan mencari ikan. Ia menyadari bahwa meskipun cara yang berbeda di setiap daerah, gotong royong selalu berlandaskan pada kebersamaan dan saling membantu. Yang tadi pakai baju hijau siapa? Ya, di sini kami selalu bergotong royong, baik itu membersihkan jalan, membantu sesama yang membutuhkan, atau bahkan membangun rumah bersama. Semua dilakukan dengan ikhlas. Wow, mereka begitu semangat membersihkan jalan ini. Di sini bergotong royong benar-benar dari tradisinya. Yo, di sini kami membangun rumah. Dengan bersama, setiap orang punya peran masing-masing, dari yang menyiapkan bahan bangunan hingga yang mengatur tata letak. Semua dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Menarik ya Pak, di sini juga kami bergotong royong, tapi bentuknya berbeda ya. Di Bali, bergotong royong ini sangat erat kaitannya dengan agamanya. Betul Adi, setiap acara adat dan agama kami selalu dilakukan dengan gotong royong. Kami percaya bahwa membantu sesama dalam ibadah adalah bentuk menghormati terhadap Tuhan dan sesama. Benar, Adi, kami percaya bahwa menghormati bersama menguatkan ikatan keluarga dan komunitas. Ini luar biasa. Di sini bergotong royong dilakukan untuk menangkap ikan. Di Kalimantan, bergotong royong ini digunakan untuk melindungi hutan dan alamnya, Pak. Betul, ini adalah sumber dari kehidupan kami. Gotong royong untuk menjaga kelestariannya adalah cara kami bertanggung jawab terhadap alam dan masa depan. Kami sedang mempersiapkan pesta adat untuk merayakan hasil panen. Gotong royong ini adalah cara kami mengungkapkan rasa terima kasih atas berkat yang diberkati. Di sini mereka juga bergotong royong apa yang sedang dipersiapkan. Gotong royong adalah bagian dari kehidupan kami. Selain membantu sesama, ini juga menunjukkan rasa persaudaraan yang kuat antara kami. Nelayan di sini juga bergotong royong ya Pak. Betul, nanti kami bersama untuk mencari ikan dengan saling membantu. Hasil pengamatan kamu menjadi lebih banyak dan setiap orang menjadi bagian yang adil. Gotong royong ternyata bisa berbeda bentuknya di tiap daerah, tapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Ingat belum? Coba ulangi. Kalau di Jawa apa namanya? Kalau di Lampung? Sakai. Kalau di Sulawesi Utara? Mapa. Mapalus. Kalau di Minangkabau apa namanya? Batok. Oke. Karena sudah selesai komiknya dibacakan tadi, nanti yang membaca komik satu-satu akan diberikan jajan ya. Nah, habis ini kita akan untuk memperkuat pemahaman kalian tentang gotong royong, kalian akan melihat video ya, video tentang gotong royong, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku dalam materi gotong royong sebagai wujud bela negara. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, peserta didik mengidentifikasi konsep gotong royong, dan yang kedua, peserta didik menganalisis manfaat gotong royong.
Gotong royong merupakan warisan dari leluhur. Gotong royong juga tertulis dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong yang berarti bekerja dan royong artinya bersama-sama. Gotong royong adalah kegiatan bersama secara sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Sifat gotong royong ada dua, yaitu rasa ikhlas dan rasa sukarela untuk membantu satu sama lain demi kepentingan bersama. Tujuan dari gotong royong untuk mengajak masyarakat agar selalu bekerja sama dan meningkatkan kebersamaan, karena manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Wah, manfaat gotong royong ada banyak nih. Yang pertama, lingkungan menjadi bersih. Yang kedua, meningkatkan rasa solidaritas. Dan yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah: yang pertama, melaksanakan piket kelas. Yang kedua, merapikan perpustakaan. Yang ketiga, bekerja kelompok. Dan yang keempat, membersihkan halaman. Sedangkan gotong royong di lingkungan masyarakat, yang pertama membangun masjid, membersihkan selokan, membersihkan lingkungan rumah, dan membangun jembatan. Mungkin cukup sekian materi gotong royong sebagai wujud bela negara. Oke, tadi apa aja yang ada dalam video? Pelajaran apa aja yang ada dalam video? Gotong royong artinya bekerja. Manfaat gotong royong apa aja anak-anakku tadi? Pekerjaan menjadi lebih. Terus menjalin hubungan antar bersama. Terus apa lagi? Menghemat waktu. Kalau contoh kerjasama atau gotong royong di sekolah apa aja tadi? Terus membersihkan. Apa lagi? Kerja kelompok. Oke, karena anak-anakku ini sudah sangat pintar, Ibu ada lembar penilaian kerja yang nanti akan dibagi per kelompok, ngerjainnya per kelompok. Nanti yang nilainya kelompoknya paling tinggi akan dapat hadiah lagi. Oke? Bekerja sama ya.
Waktunya 10 menit lagi. Kalau yang udah boleh dipukul ke depan ya.
Enggak, jawabannya dari kalimat sa. Boleh, apa? Bisa nggak? Bisa kalian tuh? Sa? Nih, kakak kasih satu lagi deh. Oke. Mau ya? Jawab sa. Oke, silakan berhenti di sini. Gak boleh nanti kita lagi ya. Biar ada dua ininya, dua tangannya. Satu lagi perempuan, dua laki. Oke? Oke, siap. Pertanyaannya siap? Siap. Manfaat gotong royong gotong royong di lingkungan masyarakat contohnya apa aja sih? Ayo mulai. Waduh, pokoknya ini kayaknya aku bisa sih. Oke. Pertanyaannya. Oh ya, bisa. Oke, pertanyaannya ini ada yang susah. Nggak usah sih, tanya dari soal satu. Gotong royong itu kan bagian dari persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu sila keberapa? Oke, ayo lah, satu lagi. Satu lagi yang perempuan, nanti hukumannya gue balik yang perempuan. Jawab. Pertanyaan kalian sampai udah? Oke. Tenang. Pertanyaannya, nama gotong royong di daerah Lampung. Ayo enggak? Boleh dibantu temennya ya? Ya. U-nya dari sa. Enggak, jawabannya dari kalimat sa. Boleh, apa? Bisa nggak? Bisa kalian tuh? Sa? Nih, kakak kasih satu kalimat deh. Oke. Mau nyerah? Jawab sa. Oke, silakan berhenti di sini. Gak boleh nanti kita lagi ya. Biar nanti ada dua ininya, dua tersangkanya. Satu lagi perempuan, dua laki. Oke, siap.
gotong royong di lingkungan masyarakat contohnya apa aja sih? Ayo mulai. Waduh, fokusnya ini kayaknya aku bisa sih. Oke, ya. Nama gotong royong di daerah Sulawesi Utara. Sulawesi Utara kan? Oke, silakan. Dulu lagi berbiasa. Nih, karena tadi dia nggak bisa jawab 3. Tadi bisa jawab 3. Cukup ya tadinya? Sini. Ini mau kartu apa mau kembali? Apa mau saya? Dia fokus diam, tenang, jangan ganggu teman-teman ya. Pertanyaannya, tadi dulu pertanyaan ini, harusnya kalian bisa jawab. Pertanyaannya nama gotong royong di daerah Tapu. Sampai tahu ya. Nah, apa dulu kan? Jadi nggak jadi ini ya, nggak jadi. Oke, silakan duduk di tempatnya kembali. Oke, sekarang setelah kalian belajar hari ini, sudah fokus. Nah, setelah kalian belajar hari ini nih, apa yang dapat kalian ambil dari pembelajaran gotong royong hari ini? Kayak misalnya gotong royong itu apa, manfaatnya itu apa? Yang bisa jawab dapat jajan. Siapa yang bisa? Apa yang kalian dapatkan hari ini tentang materi gotong royong? Manfaatnya kah? Atau manfaat gotong royong atau apa? Gotong royong membuat kita apa yang bisa? Membuat lebih sejuk, Materi gotong royong membuat kita apa? lebih nyaman, Membuat kita boleh. Membuat kita lebih ringan Ya, terus. dalam bekerja bakti. Ya, terus. Tadi kamu kayak jawab tadi. Jawab tuh. Nyerah. Kerja menjadi lebih cepat, tidak mengulur waktu. Oh ya, boleh. Tuh. Nah, jadi pembelajaran kali ini kita dapat simpulkan bahwasanya gotong royong itu manfaatnya banyak sekali. Bisa membuat pekerjaan kita lebih cepat, pekerjaan kita tidak menyita banyak waktu. Kemudian kita bisa menjalin tali silaturahmi antar sesama. Kemudian ketika gotong royong itu ada di berbagai lingkungan, ada di sekolah, ada di masyarakat, ada di lingkungan keluarga. Nah, kemudian contohnya kalau misalnya di masyarakat, tadi kerja bakti, membersihkan masjid, tempat ibadah, membersihkan bukit lumpur, membersihkan selatan dan lain-lain. Kemudian dari materi pembelajaran kali ini ada yang tidak paham atau kurang paham bisa ditanyakan. Atau sudah paham? Sudah paham belum? Sudah paham belum? Oke. Kalau sudah paham,
dulu, biar semangat ulangnya. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat. Sekarang kita tutup pembelajaran pada kali ini. Ketua kelas, tolong tutup dengan berdoa bersama.